Untuk kita ketahui terkait dengan persoalan yang sudah jadi masalah selama 10 tahun ini, yang terus-menerus dibicarakan, yang terus-menerus didiskusikan dan diperdebatkan, dipengadilankan, yang tidak juga kunjung selesai, yaitu masalah ijazah Jokowi. Ya, jadi sebelum Jokowi mati, saya minta kepada kepolisian, Pak Listio Sigit, yang saya hormati, yang saya cintai, tangkap dulu Jokowi. Kalau Pak Listio nggak berani, mohon maaf Pak Listio, lebih baik mundur. Dan kepada Pak Prabowo Subianto, ini bukan masalah kecil, ini masalah besar, masalah Indonesia, bahkan masalah dunia. Yang seharusnya Pak Prabowo juga konsen, bantu kami yang di sini gitu loh. Jangan membiarkan. Pak Prabowo kan orang baik. Kalau orang baik itu harus adil. Ketika ada kezoliman di sekitar Pak Prabowo nih, di dekat Pak Prabowo yang orang Solo ini, harus dihukum seadil-adilnya, jangan dibiarkan. Karena apa? Ketika Prabowo membiarkan hal ini, rakyat akan melihat Prabowo sama aja dengan Jokowi gitu. Saya akan lawan. Suasana Idul Fitri yang belum lama dan masih sampai sekarang ini kita rasakan kehangatannya, dan juga mungkin rendang, opor ayam, serta beragam makanan khas Nusantara, termasuk kue-kue kering yang saat ini masih kita cicipi, minuman-minuman bersoda, bahkan juga es buah, itu masih kita nikmati. Dan dalam rangka itulah kadang-kadang kita melepas dahaga, tidak hanya dalam konteks makan dan minum setelah berpuasa, tapi bagaimana kemudian kita melepas dengan keikhlasan agar bisa saling maaf-memaafkan, bersilaturahmi antar satu dengan yang lain. Nah, dalam situasi seperti ini, di tengah-tengah kita sedang menikmati betapa indah dan nyamannya suasana Idul Fitri serta berkahnya bulan suci Ramadan, sekelompok orang seperti Dr. Tifa dan juga TPUA, ya, tim pembela ulama dan juga aktivis, ini sampai dengan detik ini belum juga henti-hentinya untuk kemudian membungkam mulut mereka agar berhenti membahas soal ijazah palsu yang dialamatkan kepada Jokowi. Guys, alih-alih mereka ini kemudian melakukan perubahan, merenovasi pikiran, serta mencoba untuk mengerem sedikit tendensi serta stigma, termasuk juga ungkapan narasi kebencian, narasi-narasi usang yang justru ingin menunjukkan jati diri mereka terlihat semakin bodoh bagi kalangan orang-orang yang punya pikiran yang waras. Guys, Dr. Tifa, demikian juga dengan TPUA, termasuk juga orang-orang yang sampai dengan saat ini konsisten untuk memproklamirkan kepada publik bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu tersebut adalah orang-orang yang gagal move on, yang sampai dengan saat ini justru mereka adalah orang-orang yang terlihat bodoh, terlihat tidak memiliki pendidikan, yang senantiasa hari-hari mengumbar-ngumbar kebodohan mereka sendiri. Kalau kita mau telisik lebih jauh, sebenarnya ada beberapa hal yang membuat mereka ini tidak henti-hentinya membahas soal ijazah palsunya Pak Jokowi. Tapi ingat, kalau mau bicara soal kritik mereka dan juga nyinyir mereka terhadap Pak Jokowi, itu tidak berdiri sendiri dalam konteks ijazah palsu semata. Kita ketahui bersama, tentu mereka adalah orang-orang yang sampai dengan saat ini mendendam kepada Pak Jokowi. Entah karena kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, kepemimpinan Pak Jokowi yang mereka pandang secara negatif. Tapi satu hal yang tidak bisa kita luput dari cara berpikir mereka adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang sampai dengan saat ini memberikan dukungan moral dan juga bahkan elektoral ketika di pemilu 2024 yang lalu. Misalnya mereka bagian dari anak-anak Abah, termasuk juga ada di antara mereka yang ternyata adalah anak-anak banteng, alias mereka pemilih Anies Baswedan, termasuk juga pendukung Ganjar. Nah guys, kita harus mencoba melihat ini secara objektif. Gagalnya mereka menghajar Pak Jokowi soal isu korupsi, soal intervensi MK, soal intervensi atau cawe-cawe di saat pilkada, sampai dengan ketika kemudian isu-isu yang hangat dipopulerkan oleh media bahwa ada peristiwa kecurangan, peristiwa kesalahan, kerusakan demokrasi yang kemudian dialamatkan kepada Pak Jokowi, maka sesungguhnya mereka-mereka ini ketika kemudian kehabisan bahan, maka kembali lagi kepada isu ijazah palsu itu kemudian diungkapkan. Mereka lupa bahwa Pak Jokowi dan juga keluarganya sampai dengan saat ini mendapat apresiasi dari publik yang luar biasa. Rumah Pak Jokowi tidak hanya didatangi oleh masyarakat umum, bahkan hari ini mereka yang menjadi menteri atau pejabat di kabinetnya Pak Prabowo sampai dengan saat ini pun tidak henti-hentinya bersilaturahim, berjumpa dengan Pak Jokowi dan keluarga. Tentu tidak hanya dalam konteks Lebaran, karena mereka juga hadir ketika belum adanya Idul Fitri, bahkan sebelum Ramadan.
Guys, ini adalah simbol bahwa Pak Jokowi ini terlalu besar dan terlalu kuat. Sementara Dr. Tiva dan juga TPUA serta orang-orang yang otaknya sama dengan seperti orang-orang tersebut sampai dengan saat ini belum bisa menerima kenyataan bahwa Pak Jokowi bukanlah orang biasa-biasa saja. Kesederhanaan dan juga kesabaran seorang Pak Jokowi menurutku sudah saatnya kemudian kita gas, guys. Kita mungkin mengintervensi Pak Jokowi, bisikkan kepada Pak Jokowi agar beliau mengambil langkah hukum, tidak membiarkan suara-suara sumbang yang dikumandangkan oleh orang-orang yang isi otaknya hanya mengumbarkan narasi-narasi kebencian, narasi-narasi usang yang justru memperlihatkan betapa polarisasi pasca pemilu itu begitu menganga. Kita tahulah sebenarnya kita sejak cermin Prabowo dan juga Jokowi bersatu pasca pemilu 2019, seharusnya kita belajar agar tidak ada lagi polarisasi. Dulu 2014 ada polarisasi kecebong dan juga kampret. Nah, ketika 2019 kecebong dan kampret itu mengalami penurunan. Sayang sekali di 2024 kita tidak bisa menghambat lajunya anak banteng dan anak wabah yang terus menghajar Ternak Mulyono, menghajar Prabowo Gibran, menghajar pemerintahan hari ini, bahkan secara spesifik menghajar Pak Jokowi. Nah, dari sinilah kita harusnya memberikan motivasi kepada Pak Jokowi untuk ayo turun ke lapangan. Lebaran sudah berakhir, sholat idnya, kemudian sekarang lagi momentum-momentum ya bersalam-salaman dengan orang-orang yang mendatangi Pak Jokowi. Tapi bagi mereka sebentar lagi Pak, sebentar lagi setelah Bapak bersalam-salaman dengan publik yang hari ini datang ke rumah Bapak, please ambil langkah hukum. Please lakukan gerakan revolusioner untuk mendidik masyarakat kita bahwa Pak Jokowi bukan orang lemah. Sudah saatnya Pak Jokowi tunjukkan sikap bahwa yang dilakukan Dr. Tiva, yang dilakukan oleh orang-orang seperti mereka ini perlu kemudian mendapat otokritik, balasan kritik balik dari Pak Jokowi itu sendiri. Kami sadar dan kami paham bahwa Pak Jokowi adalah orang yang tidak akan terjebak dengan isu-isu murahan tersebut. Tapi please, kami juga butuh ada gerakan tambahan. Tidak hanya dari mereka-mereka yang memberikan dukungan kepada Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi dan keluarganya juga perlu memberikan perhatian serius agar tidak lagi kemudian berkelindan isu-isu murahan yang sekarang ini sedang dimainkan oleh Dr. Tiva, Refli Harun, Rocky Gerung, Said Didu. Sehingga itu kita perlu kemudian mengambil langkah strategis ke depan agar supaya mereka kemudian mendapatkan perhatian serius dari Pak Jokowi. Pemimpin itu ada rintangan sebesar apapun dia harus di depan. Jangan mengajak rakyat untuk pesimis. Jangan menakut-nakuti. Jangan menakut-nakuti, apalagi menakut-nakuti rakyat. Saya ini sebetulnya sudah diam 4,5 tahun. Difitnah saya diam. Empat setengah tahun saya difitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Guys, kita nampaknya butuh juga mode seorang Jokowi yang betul-betul tegas, yang akan melawan, yang akan memperhitungkan pergerakannya. Sehingga orang-orang juga akhirnya melihat bahwa Pak Jokowi bukanlah orang biasa-biasa saja yang kemudian selalu membuat pembiaran terhadap mereka-mereka yang senantiasa memberikan narasi-narasi kebencian kepada beliau. Nah, melalui
video ini, saya berharap kita semua kembali berpikir dengan jernih, meninggalkan pikiran-pikiran usang. Ya, di saat momentum Lebaran dan Idul Fitri yang sedang kita nikmati, mari kita kompak untuk kemudian menjadi warga negara yang senantiasa solid dan menghormati sosok Joko Widodo. Mereka yang sampai dengan saat ini belum berhenti nyinyir terhadap Pak Jokowi, mari kita ingatkan. Tentu ingatkan, tidak perlu langsung. Bisa saja kita buat video seperti ini, dan ini bukan karena kita dibayar oleh Pak Jokowi, tapi benar-benar ada kebutuhan dari keinsafan internal diri kita untuk kemudian mengajak kepada orang-orang agar berpikir waras dan tidak terjebak seperti Dr. Tifa dan kawan-kawan yang masih ngel-ngel tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Saya Bang Bil, Offside. Jangan lupa like, comment, and subscribe.